Kamera tidak mau melihat ke berdiri. Ini mas, ini kok mas. Kanan nih. Ini yang lebih dekat dari yang tadi. Jadi jatuh cinta sama dunia film sebetulnya kalau misalnya bicara mengenai narasi tadi kan, itu sudah dari kecil berarti. Ketika Sebenarnya kalau melukis sudah mulai terasa cinta itu. Specifically tentang film, saya rasa tidak. Saya lebih ke kesenian sih sebenarnya. Saya punya kakak yang suka seni rupa, saya punya akses terhadap musik dari sejak usia sangat muda. Jadi mulai dari musik. Pada saat yang sama dunia buku juga dekat gitu. Jadi cerita. Saya lulus SMA, saya tadinya mau ambil sekolah yang tidak ada hubungannya dengan yang serius-serius lah. Terus saya lihat-lihat gitu, ada buklet tentang sinema, jurusan sinematografi. Terus kalau saya lihat, wah gila ini sih sinematografi itu atau film itu ternyata bisa dikatakan hampir kayak arsitektur lah. Muara dari kesenian, mungkin karena dia seni terakhir ya. Jadi hampir semua elemen-elemen seni yang lain itu ada di dalam film. Betul. And I think maybe I can do this. Gitu. Bakat serta keahliannya membesut film sudah kentara sejak ia masih kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Bahkan, film yang dibuatnya untuk tugas akhir sukses diputar di banyak festival mancanegara. Namanya sebagai sineas kemudian melambung seiring kesuksesan drama musikal anak Petualangan Sherina di awal milenium. Perfilman Tanah Air dibuatnya kembali berdenyut. Sejak saat itu, karyanya terus catatkan sejarah. Laskar Pelangi bahkan masih menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan 4,6 juta penonton. Bagaimana caranya seorang filmmaker itu survive dengan industri yang memang pemerintah kurang mendukung lah dibandingin negara-negara lain misalnya gitu. Nah, saya bikin film sejak tahun 96 97. Dan di saat itu bukan hanya film Indonesia yang tidak ada atau challenge, tapi the society is also challenge. Kita sedang hidup di krisis yang sangat berat gitu. Dan pada waktunya akhirnya saya bersama Mbak Mira Lesmana dan beberapa teman waktu itu yang memutuskan jalan aja. Kita tidak pernah punya ekspektasi terhadap pemerintah. Dan kayaknya kita tidak perlu punya ekspektasi bahwa kita bisa didukung oleh pemerintah. Cuma kita harus percaya pada penonton. Tahun ini Riri hadirkan kejutan lewat hadirnya film Ada Apa Dengan Cinta 2. Namun baginya terus berkarya bukan satu-satunya cara dalam mendedikasikan hidup untuk film. Hasratnya memajukan dunia perfilman tanah air juga disalurkannya dengan memberi beasiswa lokakarya film bagi para sinias muda dari belahan timur Indonesia. Screen Academy. Sekarang kan udah masuk tahun keempat gitu. Nah tujuannya sebetulnya untuk apa bikin Southeast Asia Screen Academy? Jadi gini sih, sebenarnya saya percaya bahwa pendidikan itu penting untuk menjadi filmmaker yang baik. Dan itu yang saya selalu lihat kemanapun saya pergi. Setiap filmmaker yang saya kagumi itu pasti melewati sebuah pendidikan. Dan tidak harus formal, tidak harus sekolah film kayak saya gitu. Atau banyak pembuat film, justru informal workshop, interaksi dan pertemuan-pertemuan. Nah kalau di Jakarta banyak ya, di Jogja lumayan, di Bandung lumayan. Kalau di Indonesia Timur itu hampir tidak ada.